Sekarang kita coba lanjut lagi ya, kita coba membacakan ada pertanyaan masuk dari sosial media Islam itu Indah. Dari Instagram, dari hamba Allah nih. Ustadz mohon solusinya, saya nggak tahu mesti gimana lagi, saya baru saja nikah sama suami saya, usia pernikahan kami baru 2 tahun. Tapi kok cobaan saya terasa berat banget ya, kami tinggal di serumah dengan ibu mertua saya, jadi suami saya ini anak tunggal, bisa dibilang dia ini anak mamanya banget ya. Dia itu cuma dengerin mamanya aja dan nggak pernah dengerin saya istrinya. Saya sudah berusaha jadi menantu dan istri yang baik, ibu mertua saya nggak pernah hargain saya sama sekali. Waktu saya masak buat suami saya dia bilang makananmu nggak enak ya. Anak saya makan masakan saya aja padahal saya udah masakin capek-capek untuk suami saya. Terus pas mau siapin keperluan suami saya buat kerja kayak baju kerja dia bilang kamu udah setrikanya nggak rapi katanya. Udah saya aja deh yang siapin baju buat anak saya. Itu contoh kecil aja Ustadz tapi kurang lebihnya kayak gitu. Dan ibu mertua saya ini ngomongnya gitu setiap hari. Bikin saya stres saya udah ngomong ke suami tapi ujung-ujungnya kita berantem karena dia belain ibunya. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Udah pasti Mbak yang namanya anak laki-laki yang belain ibunya. Bagaimana juga. Bagaimana caranya harusnya mbaknya ini bisa mengambil hati Ustadz ya. Mungkin langsung aja dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana bagaimana solusinya yang terbaik buat Mbak. Silakan Ustadz. Mantap. Pengalaman pernikahan berapa tahun? Saya pernikahannya sudah 20 tahun Ustadz. 20 Mau 21 tahun. insya Allah. Mau 21? Insya Allah. Mantap. Ini luar biasa. Saya enggak enak nanya apa. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yang namanya rumah tangga. Rumah yang bertangga. Meskipun rumahnya tidak berlantai 2. Kenapa dikatakan rumah tangga? Karena dalam rumah tangga itu banyak persoalan. Banyak masalah. Mungkin kita aman bersama pasangan. Tapi tidak aman dengan mertua. Makanya jangan tinggal sama mertua. Karena satu-satunya, nggak boleh kemana-mana. Sini sama mama aja, mama siapa yang temenin gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu juga ya. Ada aja alasannya. Kalau kita jauh pasti harum. Tapi kalau dekat bau. Itu, tuh. Tapi gimana nih kalau ada persoalan dengan mertua? Ketahuilah, bagi seorang anak, tempatkanlah diri kita sebagai anak. Sekali lagi, tempatkan diri kita sebagai anak. Bagaimana seorang sosok anak itu? Menghormati, menghargai yang namanya mertua. Kan kita anak, gak apa-apa diomelin. Gak apa-apa ditegur, namanya juga orang tua. Itu tanda sayang. Betul. Tanda sayang. Betul. Justru lebih parah kalau ada mertua, ada sesuatu yang kita lakukan kesalahan, diam-diam aja. Ini ada apa ini? Kita jatuh, dia cuma lihat doang gimana tuh perasaan. Aduh, berarti gak dihargain dong, dicuekin aja. Dicuekin. Bagus kalau kita ditegur, enak tahu. Bisa jadi kita dibantuin. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai anak sehingga timbullah penghormatan maka datanglah kasih sayang. Apalagi menciptakan harmonisasi. Menciptakan harmonisasi untuk menghargai pendapatnya. Tidak akan mungkin pikiran orang tua sama dengan pikiran anak. Bagaimanapun hebatnya Anda S2, S3, mertua cuma penjual es. Atau tidak punya jabatan, Anda punya jabatan yang tinggi, tapi mertua tidak punya jabatan. Kalau berada di hadapan orang tua, pasti timbul perbedaan. Karena pikiran orang tua itu, waduh berdasarkan pengalaman. Karena pernah muda, sementara kita tidak pernah tua. Belum tua maksudnya. Betul, belum. Kalau mertua sudah pernah muda, sudah pernah menjalani, apalagi rumah tangga baru 2 tahun. Masih baru banget, bau Kata kencur. Ustaz Sam, itu baru apa? Kalau baru 2 tahun tadi apa? Baru adaptasi. Yang belum nikah aja tahu. Ini karena belajar sama Ustaz. banyak kajian di sini, Islam itu Indah. Ya gitu. Maaf tanpa menggurui. Yang ketiga berbuat baiklah. Berupa apa? Berilah hadiah. Mungkin jarang memberi hadiah sama mertua. Nih, saya mau kasih tips buat mbaknya yang tanya Apa tadi. itu? Ya, jangan pernah jadikan mertua itu saingan. Nomor Jangan. 1. Yang kedua, kalau seandainya mertua bilang masakan mbak nggak enak, mbak langsung bilang suruh makan masakan saya. Mama aku mau belajar dong masakan mama yang enak buat suamiku. Mertuanya pasti sini aku ajarin nak. Kan gitu, bener gak? Ini berdasarkan pengalaman Bener, Mas. pengalaman. Kejadiannya.
Bener. Terus yang kedua, Nah, yang yang kedua, ketiga. kalau bajunya lecek, tadi kan lagi lecek. Sini ibu aja setrikain. Ibu ajarin aku dong gimana sih secara setrika biar rapi. Pasti ibu, sini nak, ini begini. Pasti begitu. Inilah contoh menantu yang pernah diomeli. Dia menyikapi dengan kebaikan. Iya. Salut. Jadi istri itu tergantung bagaimana dengan suaminya juga yang Bagaimana ngajarin. kita bisa menerima. Betul. Jangan jadi saingan, Dan jazakallah kalaupun khairan, suami Ustaz. itu, Iya. justru bahaya kalau suami membela kita daripada orang tuanya. Bener. Bisa jadi konflik itu. Iya. Nah,